فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. Khulu. Ingat ya, khulu ini bukan gugat cerai atau cerai gugat. Khulu ini cerai gugat plus mengembalikan sesuatu. Jadi sang istri bukan mengatakan kepada suaminya ceraikan aku. Kalau ceraikan aku, diceraikan sama suaminya, cerai, bukan khulu. Tapi kalau khulu itu dia menebus dirinya. Maka para ulama menyebutkan apa saja lafaz yang bisa dipakai untuk khulu. Yang paling familiar adalah khulu itu sendiri. Seorang suami mengatakan khala'tuki, kalau bahasa Arab ya, aku menghulukmu, berarti istri punya kewajiban mengembalikan mahar, karena suami tidak menceraikan. Atau sang suami ditawari sama istrinya, akhtali'u nafsi minka, aku menanggalkan dirimu, aku khulu diriku darimu, aku menanggalkan ya pernikahan ini, aku mau pisah sama engkau. Jadi ketika menggunakan lafaz khulu, maka di situ ada pengembalian yang namanya mahar atau apapun yang disepakati. Atau suami mengatakan, yang kau ceraikan dirimu sudah, tapi berikan kepada aku sekian dan sekian, nggak ada masalah. Boleh jadi maharnya, boleh jadi lebih banyak dari maharnya, boleh jadi lebih sedikit dari maharnya, tergantung kesepakatan. Terjadi di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, seorang sahabat ya, Rubai' ibnata Muawwid. Rubai' ini pernah khulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sama suaminya. Kemudian dia nikah lagi. Katanya Rubai' menceritakan tentang suaminya. Kana li zaujun yaqillul khair yuqillul khaira alayya idza hadar. Aku tuh punya suami, kalau datang sedikit kebaikan yang dia berikan kepada aku, baik dari sisi materi, mungkin perhatian, karena ada suami-suami yang memang yang kurang perhatian ya, perhatian kurang, fulus mafi gitu kan. Jadi kalau antum fulus mafi atau mafi fulus, tolong perhatiannya ditambah, karena bagaimanapun istri akan paham ya, gimana suami anak udah berusaha kerja tapi memang kondisi ekonominya seperti itu, tapi perhatiannya ya, Masya Allah, pulang dari masjid atau dari mana dia petikin bunga, walaupun bunga di pinggir jalan atau apa, nggak harus, betul, ini sebagai bentuk perhatian dia berikan kepada istrinya. Kemudian mungkin ketika dia habis makan, mungkin makanannya cuma tempe sama sambal, dia katakan jazakillah khair sayangnya, makasih banyak ya. Jadi ini yang akan menjadi perekat rumah tangga. Jadi istri tahu memang dia miskin rumah tangganya, suaminya miskin, tapi sang suami memberikan perhatian lebih. Ada yang sudah miskin, mafi fulus, mafi perhatian, judol, tambah sudah mafi fulus, judol lagi, pinjol, tambah ruwet cuma, pulang malam telat, pulang malam bawa fulus nggak apa-apa gitu kan, 2M, Masya Allah, ngerampok di mana bang, 2M malam-malam gitu kan. Jadi tadi perlu perhatian nih. Rubai' mengatakan, suamiku tadi kalau ada di rumah, waduh, sedikit kebaikan dia. Wa yahrimuni idza ghab. Jadi kalau di rumah sedikit, kalau lagi safar nggak ngasih apa-apa. Tuh gimana sih? Ini kan seharusnya tadi kalau safar ninggalin sesuatu ya. Kan ada safar sudah habis sudah. Terus gimana? Ya sudah, cari sendiri gitu. Kan ada suami-suami yang istrinya dipaksa untuk cari fulus. Ini Rubai' mengeluhkan sikap suaminya.
qalat fakanat minni zallatun yauman. Suatu hari terjadi ya masalah lah dari aku. Suatu hari ya mungkin dia ribut sama suaminya, akhirnya katanya Rubai', akhtali'u minka bikulli syai'in amlikuhu. Aku menghulukmu dengan semua harta yang kumiliki. Bayangin, udah capek nih jemaah. Kadang-kadang perempuan habis gitu nyesel dia. Kata suaminya, "Na'am." Na'am. Dia fulus ini gitu jemaah. Bisa nikah lagi, dia ruwet sama ini, kata dia, sudahlah. Na'am jemaah. Ini khuluk tadi. Boleh dengan yang lebih banyak daripada hartanya. Kemudian qultu fa fa'altu, sudah. Aku iyakan. Karena udah capek gitu. Istrinya juga udah capek gitu. Dapat suami kayak gini, akhirnya dia menebus dirinya dengan harta tadi. Oleh karena itu, pekan lalu disampaikan bahwasanya jangan salah memilih pasangan, apalagi istri. Kalau engkau salah, sulit lepasnya gitu loh. Karena banyak orang yang berpikir ya sudah, dia kabur jatuh cerai. Enggak. Suaminya nggak pulang-pulang jatuh cerai. Tidak. Sampai kapanpun engkau istri nggak bisa lepas. Kecuali engkau tadi suaminya nggak ada, baru ngajukan ke pengadilan. Nunggu setelah diputuskan oleh pengadilan. Maka Rubai' merasa senang, tapi pamannya nggak terima. Abahnya mungkin sudah meninggal dunia, paman yang menjadi walinya. Fakhasama ammi Mu'ad ibn Afra ila Uthman. Pamannya Mu'ad bin Afra datang ke Uthman bin Affan, sepertinya Uthman khalifahnya pada waktu itu radhiyallahu taala anhu, fa ajazal khulu'. Dan Uthman menerima khulu' itu. Terjadi khulu' dengan semua yang dimiliki oleh Muawwid ini. Wa amarahu an ya'khudha iqasa ra'si famaduna. Dan memerintahkan kepada Uthman untuk mengambil sampai tali rambutku. Dan yang lebih kecil dari rambut kasihkan. Soalnya engkau mengatakan aku menghuluk diriku, menghuluk darimu, melepaskan diriku dari darimu dengan semua yang aku miliki. Bikulli syai'in amliku. Maka akhirnya semua dikembalikan, tali rambut diberikan, ini itu. Boleh khulu dengan seperti itu. Tapi apakah memang harus? Apakah masalahnya tidak bisa diselesaikan dengan sabar?